Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Setiap tahun mayoritas umat muslim melakukan mudik ke kampung halaman. Namun apa sebenarnya makna mudik? Kita akan langsung membahasnya bersama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Pak Mukti, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Iqbal? Baik ya, saya dengar besok mau mudik Pak Mukti. Iya, nah, saya salah satu di antara sekian juta pemudik. Salah satunya, semoga lancar ya Pak besok. Amin, nah, amin, amin. Jadi bagaimana umat muslim kita ini harus memaknai mudik yang sudah menjadi tradisi ini Pak? Ya, yang pertama sebenarnya tradisi mudik ini kan tidak hanya dilakukan oleh umat muslim ya. Yang mudik itu nggak hanya beragama Islam, tapi juga bangsa Indonesia yang diperkirakan oleh pemerintah itu lebih dari 190 juta yang akan mudik ya. Nah, tapi memang nilai dasar yang menjadi landasan mudik itu dalam pemahaman saya adalah ajaran agama Islam. Mudik itu kan artinya kembali ke kampung halaman kan. Yang kalau saya memaknai dalam konteks sosial dan spiritual itu ada 3 makna mudik itu. Yang pertama adalah mudik yang berarti mudik spiritual kan, kita kembali kepada fitrah kita. Nah, makanya Idul Fitri itu kan artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, manusia itu kan lahir ke dunia menurut ajaran agama Islam itu dalam keadaan bersih dari segala dosa. Dan karena itu maka manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan dirinya dari segala dosa itu dengan menunaikan ibadah puasa. Yang kedua itu mudik sosial. Nah, itu juga bagian dari fitrah manusia, karena manusia itu kan makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial manusia juga perlu berinteraksi, bahkan kemudian memang harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam interaksi itu mungkin saja ada salah, ada khilaf, sehingga kemudian mereka meminta maaf atas kesalahan itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan mudik spiritual tadi, kembali ke fitrah itu. Nah, yang ketiga itu mudik kultural, Mas Iqbal. Jadi kita kembali kepada budaya, kepada tradisi-tradisi baik yang berkembang di masyarakat kita, tradisi keterbukaan, tradisi gotong royong, tradisi tolong menolong. Karena di antara kultur bangsa Indonesia itu kan kultur inklusif ya, di mana perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sekat yang memisahkan berbagai perbedaan yang ada, tapi justru kita bisa melintas batas ketika kita itu melihatnya dari sisi budaya. Sehingga ketika mudik itu kan selain orang kaum muslimin menunaikan sholat Idul Fitri, tapi juga masyarakat menyelenggarakan open house kan. Yang open house itu menurut saya satu bentuk ekspresi budaya dari open mind gitu, pikiran yang terbuka dan open heart, hati yang lapang. Sehingga semuanya kan bergembira, semua bersuka cita, pintu terbuka bagi siapa saja. Tidak perlu datang by invitation gitu, orang bisa datang kapan saja karena semua orang merasa bergembira, semua orang merasa bersuka cita, dan itulah saya sebut sebagai mudik secara kultural, di mana kita memperkuat kembali kohesi sosial, ya, membangun kekuatan sosial yang inklusif, di mana sekali lagi mudik ini tidak hanya umat Islam saja, dan yang open house juga tidak hanya umat Islam saja kan. Semuanya juga open house, sehingga terjadi sebuah proses yang kita ini sangat cair satu dengan yang lain. Semuanya merasa happy, semuanya merasa bergembira, lapang dada, saling memaafkan. Dan kemudian yang menarik juga menurut saya, mudik itu juga fenomena dan peristiwa refreshing, Mas Iqbal. Maksudnya? Refreshing itu kan menyegarkan ya, menyegarkan. Pertama kita menyegarkan spiritual kita. Nah, setelah kita berpuasa, kita merayakan kemenangan beridul fitri, berhari raya, itu kan kita fresh kan, kembali kepada kesucian, sehingga kita merefresh ya. Merefresh, menyegarkan kembali iman takwa kita, menyegarkan kembali spiritualitas kita gitu, dan bahkan mungkin juga bisa mengupgrade ya, mengupgrade spiritualitas kita itu. Yang kedua adalah refreshing intelektual. Refreshing intelektual kan dengan pulang kampung itu banyak ide-ide baru yang muncul kan. Melakukan perjalanan darat, saya nanti perjalanan darat Mas Iqbal, itu selalu kalau ada perjalanan darat itu mesti ada inspirasi-inspirasi yang kita bisa dapat dari bertemu orang, dari melihat sesuatu yang baru, sehingga karena itu maka semakin sering kita ini berjalan-jalan itu semakin banyak ide yang kita ini dapatkan. Nah, ujian di jalan ini nanti akan macet, kemudian banyak hal bencana misalnya. Nah, disitulah ujian kesabaran kita. Karena itu maka kemudian kita harus tertib, sehingga yang kedua tadi saya sebut sebagai intellectual refreshing. Kita dapat ide baru, ada semangat baru. Nah, yang ketiga juga social refreshing. Di mana relasi sosial kita perbaiki kan. Ya, dengan
saling memaafkan. Yang sebelumnya itu ya ada mungkin tahun ini kan ada peristiwa politik ya, di mana kita mungkin beda pilihan, Berbeda pendapat. kemarin beda-beda kubu gitu kan, kemudian ada yang beda pendapat, tapi juga ada beda pendapatan gitu. Itu mungkin menimbulkan relasi sosial yang gak baik, ya kita bersilaturahim. Nah, silaturahim itu kan maknanya ada dua, mengurai yang kusut dan menyambung yang putus. Nah, sehingga dengan yang kusut itu diurai sehingga menjadi fresh kan, relasi sosial kita menjadi baik lagi. Orang sering bilang kosong-kosong ya, gitu kan, maksudnya back to basic kan, kita mulai yang baru gitu, dan jangan melihat masa lalu, lihat ke masa depan gitu. Sehingga karena itu maka ketika kita membaca Al-Quran, setelah kita memaafkan ini kemudian harus dibuka lembaran baru. Wal ya'fu wal yasfahu. Kamu maafkan, kamu hapus, dan kamu buka lembaran baru. Nah, itulah yang kita sebut dengan social refreshing. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Sudahlah, itu kita anggap sebagai apa yang sudah terjadi, terjadilah, tapi kita kemudian melihat masa depan dengan semangat baru, dengan spirit baru, bahwa kita ini harus lebih baik lagi secara pribadi, secara spiritual, tapi juga harus lebih baik lagi secara sosial dan secara kultural. Karena itu saya sempat ada pemikiran, Mas Iqbal, kalau kemarin kita baca ya, buka bersama itu ditetapkan sebagai oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Saya kira bisa diusulkan pemerintah Indonesia, mudik ini sebagai bagian dari warisan budaya tak benda bangsa Indonesia untuk dunia. Karena ini hanya di Indonesia saja peristiwa seperti ini. Nanti Pak coba kita masukkan ke berita ya. Ya, Nanti bisa suatu saat mudik menjadi warisan budaya tak budaya. Terima kasih Pak Muti. Sama-sama Mas Iqbal. Hati-hati besok Pak. Terima kasih. Harapan kita sama meskipun pendapatan kita berbeda ya. Harapannya sama supaya pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat dari segmen ini dan juga bisa selamat Bapak juga sampai ke kampung halaman, bersilaturahmi dengan semuanya di kampung halaman. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi terkini dalam Metro Siang lainnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.